وسلم وبارك عليه. اللهم صل ayat seberapa ya sekarang ya? 68 Pak kalau nggak salah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ya Muslimal Kahfi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama siapkan diri kita masing-masing. Pada hari ini kita akan mendengarkan lanjutan penjelasan tafsir surat Al-Zumar yang bersumber dari kitab Jalalain karangan Syekh Jalaluddin dan sampaikan oleh guru kita Bapak Ahmad Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alil baiti tahirin ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati qutbi rabbani ta'ala wa lisan Samuidin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu syirahul aziju syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan min jamil ulama kutubillahi ta'ala fil masriqil ila maghribiha khususan ila hadrati Abu Hasan al-Asy'ari wa khususan ila hadrati Imam Ghazali wa khususan ila hadrati Imam Arba'in wa khususan ila hadrati Haja Mu'allif kitab Syekh Jalaluddin ghafarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswa wa bi barakati mu'allifihi ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir buat kedua orang tua kita dan orang-orang yang sakit di jemaah kita, wabil khusus Pak Soleh ya. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa zamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwaabal barakah, Allahumma aftah abwaab rahmah, Allahumma aftah abwaab rizki, Allahumma aftah abwaabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasyaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa Faijahum qiyamu yanzurun. Allahu alam bimuradi. Wa nupiho dan den tiupi suri opo ing dalam sangkakala garis miring trompet. Ainub hatulula tegesna tiupan yang pertama. Wasoiko mangkai isdet alias mati. Mata tegasna mati sapa man makhluk bisa mawat ing dalam langit waman dan makhluk fil ardi ing dalam bumi illa masya Allah dan tiopihi terhadap sur uhra apa yang lainnya paijan mangka kaget hum yautai jamil khalaik jamil khalaik tegasna semua makhluk al mautaing modar kiamun iku dibangunkan yang zuruna nunggu ya si makhluk semua yang tangziruna tegasna nunggu ya si makhluk semua mayap apa yang dia kerjakan yang mabhim terhadap khalaik wasyraqatil ardu binuri rabbiha wasyraqati dan padang atau terang al ardu apa bumi ai abu'an tegasna terang binuri rabbiha dengan cahaya Tuhannya haing ardu. Alhamdulillah muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bermuajah bermusyafahah lagi di majelis talim ini. Mudah-mudahan terus kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ila azali musamma sampai ajal dicabut nyawa sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kenapa sih kita terus-menerus harus mencari ilmu, terutama ilmu ma'rifatun ilallah, ilmu kenal kita sama Allah. Li'an la mahallalata li'annahu aslu minal amal. Karena ilmu kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala tidak akan ragu itu asalnya amal kita. Wa yajibu an ta'rifal ma'buda summa ta'buduhu. Ibadahnya kita ke Allah Subhanahu wa taala harus tahu dulu siapa yang kita sembah. Siapa sih yang kita sembah? Kemudian setelahnya kita tahu siapa yang kita sembah, summa ta'buduhu, kemudian baru ibadah ke Allah. Begitu. Baru ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa ta'budu min man la tarifu asma wa sifatuhu wa zatuhu? Mau gimana kita ibadah bisa mau gimana kita bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang diibadahin sama kita aja kita kagak kenal. Mau gimana?
Mau gimana keyakinan itu penuh ke Allah Subhanahu wa taala, orang ke Allahnya agak kagak kenal kita. Nah ini, maka terus perbanyak ilmu sama kita biar kenal tuh Tuhan kita siapa. Biar melekat kita di hati kita, biar mantep ibadah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu kita ibadah kita ke Allah Subhanahu wa taala karena kita kenal yang diibadahin itu siapa. Nah ini ya, makanya orang-orang yang nggak punya ilmu, yang nggak mau belajar, kagak kenal ke Tuhannya mau gimana? Makanya sholatnya asal doang dia. Orang kagak kenal ke Allahnya mau gimana? Sama halnya nggak bedanya. Ketika kita menghindar maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, kenalin dulu tuh maksiat tuh barangnya seperti apa sih? Ketika kita sudah tahu maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa menghindar. Baru kita bisa menghindar. Orang la ta'lamu lahal ma'asi kok. Orang maksiatnya aja kagak kenal. Kalau maksiatnya aja kagak kenal, hebat tastajibul maksiat, mau gimana kita bisa menghindar dari maksiat sedangkan bentuk maksiat aja kita kagak tahu. Kenalin itu maksiat itu apa sih? Dosa itu kayak gimana sih? Nah, inilah butuhnya kita ngaji biar paham tuh yang namanya maksiat itu apa, yang namanya dosa itu apa. Ketika ketemu barang itu kita bisa menghindar. Tujuan ngaji itu Pak. Tujuan ngaji itu seperti itu Pak. Biar paham kita maksiat yang kita jauhin itu apa. Nanti siksaannya kayak gimana. Paham baru kita bisa menghindar maksiat. Orang bentuknya maksiat kagak paham ya kagak bisa menghindar. Yang dilakukan sama dia aja maksiat bagaimana? Misalnya. Nah ini Pak ya. Mudah-mudahan kita paham ya Pak ya. Jadi hasilnya walau anna rajulan abadallahu ta'ala ibadatal malaikatis samawati wal ardi bighairi ilmin kana minal khasirin. Kalau saja ada seseorang yang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya malaikat, cuman dia kagak punya ilmu, kana minal khasirin. Mereka orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Ibadah marajin, ilmu kagak ada. Melebihi malaikat bahkan ibadahnya ke Allah Subhanahu wa taala, ilmunya kagak ada, rugi itu orang. Rugi di hadapan Allah, kosong nilainya. Nah, makanya kita semangat ngaji itu buat tahu kita ilmu itu seperti apa. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ya Pak ya, mencari ilmu biar paham tuh Allah kita yang kita sembah tuh siapa. Dosa itu kayak gimana sih? Pahala itu kayak gimana sih? Nah ini Pak ya, mudah-mudahan kita paham. Kali ini ala kita tentang hasud Pak, isim fa'ilnya hasidun. Orang hasud itu namanya hasidun, isim fa'ilnya Pak. Wal aslu hasud pidunya. Wal aslu pil hasud pidunya kobil. Kemarin kita cerita orang yang iri dengki di alam dunia yang pertama kali adalah ki kobil. Namanya kobil. Anak siapa ini Kobil? Anaknya Adam. Nah ini Kobil gimana gitu hasudnya? Kobil hasudnya ketika Allah memerintahkan suruh berkurban kepada anak-anaknya. Kobil dan Habil yaitu peternak, Kobil adalah petani. Dua-duanya hasil ternak dia, hasil ternaknya Habil, hasil pertaniannya Kobil ditaruh di gunung. Begitu ditaruh di gunung, Nabi Allah Adam alaihissalam ngedoa ke Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu daripada yang anak yang dua tadi dimakan api. Di gunung itu kagak ada itu. Korban siapa? Korbannya Habil. Itulah jelas bakal yang menggantikan korban yang menggantikan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, jadi hasud itu awalnya daripada Kobil. Jeleknya ki Kobil yang pada akhirnya si Habil tadi dibunuh gara-gara hasud itu Pak. Jangan salah itu hasud. Nah itu jahatnya hasud Pak. Wa mal hasudu pahab suhabihi zaman wa qabihan. Yang namanya hasud iri dengki Pak. Ini harus kita bisa menahan karena itu perbuatan jelek. Perbuatan wa qabihan, perbuatan jelek dan perbuatan cacat. Dia cacat hukum, cacat. Udah jangan dipiara kita kalau punya iri dengki sama orang ya. Nah, jangan dipiara. Nah ini. Bahkan inna Allah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'ajah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kangjeng Nabi supaya
meminta tolong ke Allah Subhanahu wa taala dengan persoalan hasud ini? Bahkan disamakan minta tolongnya hasud itu sama dengan minta pertolongannya ke Allah dengan ke setan. Kita sudah kenal ayatnya di dalam surat Al-Alaq ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh, Pak. Jadi minta kita mohon-mohon ke Allah Subhanahu wa taala kalau punya penyakit itu di dalam kolbu, iri dengki, mohon ke Allah, Pak. Ya Allah, jauhkan kolbu saya dari hasud. Orang lain beli kulkas, masa kita yang panas dingin. Orang lain yang beli HP baru, masa kita yang benci ke dia. Nah ya Allah, jauhkan dari sifat itu ya Allah. Ini hasud nih Pak. Ini soal hasud. Ya Allah. Bahkan kata Kangjeng Nabi, iyakum wala hasuda fa innal hasudu ya'kulul hasanati kama takulun nar al-hattaba. Jauhi, takuti sama kamu semua itu yang namanya hasud. Karena hasud itu membakar kebaikan seperti membakarnya api kena kayu kering, Pak. Habis amal kita itu gara-gara kita punya penyakit yang namanya iri dengki sama orang. Habis amal kita. Sangkaan kita di hadapan Allah di alam mahsyar teh membawa amal teh kita banyak banget. Ketika diperiksa buku kita, datang buku kita, suhuf kita, keterimanya di tangan kiri. Ya Allah, ini amal saya kan banyak, masa buku saya diterimanya sama tangan kiri? Ternyata Pak, ternyata sewaktu di dunianya penyakit hasudnya kagak ngeh dia, padahal di dirinya ada hasud dia. Ini Pak, hindari sama yang kita yang begini nih. Nah ini soal hasud. Bahkan kata Kangjeng Nabi menjelaskan la yaztamau fi jawfil abdin al-iman wal hasud. Tidak akan nyampur, tidak akan menyatu antara iman dan hasud di kalbu kita, Pak. Tidak bakalan nyatu yang namanya tuh marifat ilallah tadi, kenalnya kita sama Allah, kalau di dalam kalbu itu masih ada penyakit hasud, Pak. Gak bakalan mau dia Allah nempel di kalbu kita. Nah, karena apa? Ada penyakitan kalbu kita, ada najisan. Kemarin kan kita sudah jelaskan innallaha thayyibun la yuqbalu bithayyibin kan gitu. Allah mah suci, Allah mah bersih. Gak mau dicampurin sama barang kotor. Apa itu barang kotornya? Hasud tadi Pak. Gak mau nyampur Allah. Maka hilangin, apa ya? Sedikit-sedikit jauhin yang namanya itu sifat hasud itu jelek, barang itu jelek, jangan dipelihara sama kita. Ya, jangan dipelihara sama kita. Ketika kita ada gerakan kalbu kita ke arah sana, minta pertolongan ke Allah. Allah yang bilang sendiri. Di surat apa tadi? Di surat Al-Alaq ya. Wa min syarri hasidin idza. Tolong ya Allah. Ini kalbu saya, hati saya saat ini. Ngelihat orang beli tanah, ya Allah, ini kayaknya panas bener nih kalbu saya. Nah, tolongin saya ya Allah. Hindarin dari begituan. Nah ini hasud Pak. Apa sih manasud? Wal manasud ayyazidal insan fi sadrihi wa qalbihi doikon wa karahiyatan li nikmati an'amallahu ta'ala bi'ala 'abdin min ibadihi fi janbihi fi dinihi au dunyahu. Mananya hasud adalah menemukan seseorang di dalam kalbunya sumpah. Orang hasud biasanya itu sedikit pemikirannya, sumpah aja. Kalbunya itu sumpah. Kemudian dia benci kepada temannya yang diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Benci dia. Teman kita beli anu, ya Allah dia hasud. Iri dia. Nah, itu Pak. Yang namanya hasud itu begitu. Yang namanya hasud benci ketika orang lain, tetangga kita diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya gimana? Wali Allah harusnya, kekasih Allah harusnya alhamdulillah. Si anu mah Bapak kebeli anu, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok mah giliran saya. Gitu harusnya. Itu kalau udah sifat begitu tuh udah bagus banget, Pak. Cakep banget. Keren tuh Pak ya. Bapak si anu mah beli motor baru lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok giliran kita, Neng, gitu. Jangan malah ngomporin. Bapak si anu kebeli motor tetangga kita, ya Neng, dapat judi kali Neng. Aduh, belum apa-apa. Nah, ini bahaya. Punya penyakit begini nih bahaya.
Istrinya sama aja bohong. Kan kita suka ngaji, ngajinya kagak ada bekasnya itu kalau begitu, Pak. Nah ini maknanya hasud begitu, Pak. Hatta nahu yuhibbu jawaluhu anhu. Orang hasud biasanya senang ketika nikmat yang ke tetangga kita hilang. Lihat tetangga kita miskin mah kita senang. Ya anu Pak bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Duh, ya Allah. Lihat tetangga belangsak kita senang. Orang hasud tuh, Pak. Penyakitnya orang hasud. Oman wajada sayan fi nafsi min hadzal hasud yadin minal muslimin falaiya yukrihahu. Kata Imam Ghazali, maka siapa orang yang menemukan di dalam dirinya, di dalam kolbunya ada hasud seperti tadi, gimana tindakannya? Fa'alaihi ayukrihahu, maka wajib kita benci ke barang itu. Ya Allah, benci saya ada barang ini, ya Allah, ada di kolbu saya, nempel lagi ini, ya Allah. Melihat orang naik jabatan, saya dendam. Woi, saya iri. Wah, ya Allah. Nah, ini penyakit tuh, Pak. Ya, harus benci kita ke kolbu kita. Benciin sama kita biar hilang dianya. Wa malasudu bainal mufsidul ta'ah. Orang hasud itu akan merusak taat kita, ibadah kita, nurut kita ke Allah tuh bakal habis, rusak, Pak, dengan hasud itu. Nah, ini, Pak. Al-bayisu alal khotoya. Orang hasud itu akan membangkitkan kejelekan dia. Akan jelek dia, bangkitnya keluar kejelekannya itu. Wa annahu dawa'ud dolalah. Karena hasud adalah penyakit yang sesat. Sesat punya penyakit begitu, Pak. Jangan dibawa ke rumah sakit, gak bakalan sembuh. Ya, bawanya kemana? Ke Baitul Hikam. Ayo, diobatin tuh. Kenapa? Ini datang ke sini, aduh punya penyakit gua. Kenapa? Penyakit apa? Hasud. Nah, itu bener baru. Kalau dibawa ke rumah sakit gak bakalan sembuh. Nah ini soal hasud nih, Pak. Nah ini. Alladzi yabtaliya bil katsir minal ulama fadlan hatta ahlaqahu wa waridahum 'alan nar. Alladzi yabtaliya bil katsir minal ama wal juhal hatta ahlaqahu wa aradahum annar. Ini hasud siapa aja orang kena, Pak. Penyakit ini. Ulama bisa kena dengan apa? Dengan kelebihan yang diberikan sama Allah. Cuman mungkin ulamanya nggak ngaji ilmu alaq, dia kena misalnya. Nggak senang lihat ulama yang lain kalah tenar misalnya dia, kalah viral misalnya dia, kagak seneng dia orang lain naik derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hasud. Jangan ngaji di sono lu. Nggak sempurna Islam lu, nggak sempurna, nggak sempurna lu Islam lu kalau ngaji di sono, kan begitu, tuh orang hasud tuh, Pak. Nah, cuman ada yang bisa ngolah, ada yang nggak bisa nggak ngolah. Ketika si hasud itu masuk ke dalam kolbu kita, mudah-mudahan kita golongan-golongan yang bisa ngolah ya, Pak ya. Mudah-mudahan begitu. Masuk hasud ke kolbu kita, kita bisa ngolah. Ya Allah, maksiat nih. Ya Allah, daun dolalah nih, penyakit sesat dia ada di kolbu saya nih. Nah, bisa ngolah namanya itu. Ya. Begitu pula orang bodoh, Pak, bakal kena hasud ini. Dengan kebodohannya dia mungkin hatta ahlakahum wa aradahumun nar, hingga mengantarkan orang bodoh masuk ke dalam api neraka, Pak, gara-gara hasud itu. Ya Allah, udah mah bodoh, punya penyakitnya jelek banget ya, hasud lagi. Nggak ada, habis semua dibakar api, Pak. Itu orang habis semua. Kata guru saya mah dulu, Pak, paling enggak dulu maksiat ke Allah atau nyisa-nyisa kelingkingnya nggak bisa kebakar sama Allah. Bekas sholat, bekas telunjuknya, bekas sholat gitu. Ini mah habis semua, Pak. Begitu dibakar di api neraka, habis semua barang badannya. Nah ini, Pak, mudah-mudahan, Pak ya, kita terhindar dari sifat hasud tadi. Ya, jauhin dari sifat hasud. Keluarga kita umumnya, Pak ya, ajarin sama kita pulang dari sini. Kalau bini kita lagi begini-begini, jangan neng hasud itu, nggak boleh neng. Dengki sama orang, iri sama orang, kagak boleh neng. Tadi ngaji abang, habis amal kita, walaupun sebakul amal kita habis neng. Nah ini, Pak. Kita masih cerita tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kita kali ini. Di mana kemarin kita sudah diperingatkan sama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya manusia itu Allah kita itu adalah Allah yang hebat.
Allah yang lahu maqalidul samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Begitu pula Allah yang nurunin hujan. Begitu pula Allah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan. Di dalam tumbuhan itu rasanya lain-lain. Ya Allah, nggak pernah itu salah. Buah duren misalnya rasanya mangga, kagak pernah salah Allah. Ya Allah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan aja sesuai dengan aturan Allah. Kadang-kadang kita di gang jambu mah hujan, di warung bingung kagak hujan. Atau memang satu RW, RT ini mah hujan, RT ini kagak hujan. Padahal mah langitnya sama. Kalau kita pikir-pikir Pak ya, atau pastinya satu RT mah bakal hujan kan gitu Pak ya. Tapi maha besarnya Allah Subhanahu wa taala bisa memisahkan. Itulah supaya timbul keyakinan. Namun pada akhirnya kaum Quraisy tetap aja kagak percaya. Yang terakhir Allah peringatkan ayat ini nih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufi'a fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Ketika ditiup sangkakala sama Allah Subhanahu wa taala, maka mati makhluk yang ada di atas langit dan juga mati makhluk yang ada di bumi illa mangsa Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki Allah. Ya Allah. Kalau sudah ditiup sangkakala maka kita mau kemana coba Pak larinya? Nah ini Pak ya, ayat ini menegaskan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala khususnya ke kaum Quraisy, umumnya kepada kita semua, bahwa yang sudah ditiup sangkakala, ya Allah, udah nggak ada yang bisa lari Pak, nggak ada yang bisa lari. Nah ini nih Pak, ini gambaran kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai peringatan khususnya kepada kita semua nih. Dengetin sama kita, wali suri ihda asaro dairatin, sangkakala atau trompet bahasa kitanya ya Pak ya, itu mempunyai lubang 12 lubang Pak. Lubangnya trompet itu 12 lubang. Wa ta'allahu ta'ala Israfil alaihi salam. Kemudian Allah menyerahkan trompet itu ke ke malaikat Israfil alaihi salam, yang katanya si Israfil, malaikat Israfil itu diajak ngobrol sama siapa Yanto dah kemarin. yang diajak ngobrol sama Mama Gupron katanya malaikat Israfil. Padahal mah dengerin nih, wa huwa wad'uhu ala famin nazirun bi basyari lal ars yang tajrum mata yu'mar. Setelahnya diberikan itu si sangkakala tadi, trompet tadi ke malaikat Israfil, disimpan sama malaikat Israfil di bibirnya malaikat Israfil. Kemudian si malaikat Israfil nanggah aja atau matanya melotot aja ke aras, kagak bisa diganggu gugat. Takut-takut ada mata yu'maru, takut-takut ada perintah dari Allah, dia kagak jelas. Gimana bahaya kalau kagak jelas? Belum waktunya kiamat itu sangkakala sudah ditiup, terotot, bagaimana coba? Salah berarti malaikat. Apalagi diajak ngobrol sama Mama Gupron, jauh banget. Jauh banget. Ya, bohongnya bener banget itu bohongnya. Jauh banget, ya Allah. Sangkakala melotot aja malaikat Israfil, kagak ngedip tuh sangkakala yang kita tahu sangkakala begitu tuh Pak. Nah ini bahkan kata Abu Hurairah penjelasan tentang kiamat, kata Abu Hurairah nanya kepada Kangjeng Nabi, ma sauru ya Rasulullah, apa sih itu sangkakala, apa sih itu trompet? Kola kata Kangjeng Nabi, huwa qaranun ajibun minan nur. Sangkakala itu seperti bentuknya dari tanduk dari cahaya. Kagak ada lah di dunia mah model begitu. Kagak ada, di Jatinegara aja kagak ada Kang Farhan yang begitu mah, trompet kagak begitu mah. Kayak tanduk bentuknya dijadikan sama Allah dari cahaya. Coba bayangin. Tuh, ya kayak tanduk bentuknya. Ya Allah. Ini sangkakala nih Pak. Wallazi ba'asani bil haqqi nabiyan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, wallazi ba'asani bil haqqi nabiyan, demi zat yang telah mengutus kepada kami, ajamu kullu dairatin fihi ka aradis samawati wal ard,
Gedenya itu sangkakala, gedenya sangkakala itu gedenya segede itu dairatin kal ardi samawati wal, kayak gedenya langit dan bumi, itu sangkakala. Kemudian ihda asara dair, lubangnya sangkakala 12 lubang, Pak. Tiap-tiap lubang itu gedenya segede langit dan bumi. Coba bayangin, Pak. Lubangnya aja sangkakala tadi atau trompet tadi 12 lubang. Satu lubangnya ini gedenya segede langit dan bumi. Bayangin suaranya sama kita. Toa aja di masjid, toa yang begitu. Berisiknya minta ampun ya, Pak ya. Yang kecil, apalagi lubangnya aja segede langit dan bumi. Bayangin orang kelengger kalau ditiup, Pak. Pingsan orang kalau ditiup ini. Nah ini sangkakala, Pak. Nah ini, Pak. Ini sangkakala. Maka diaturlah sama Al-Quran, kata Kangjeng Nabi, sangkakala ditiup 3 kali sama malaikat Israfil. Jadi ketika Allah menjadikan malaikat Israfil tugasnya cuma 3 kali niup sangkakala. Pak. Yang pertama disebutnya nufhatul fadz, yaitu tiupan kaget. Kaget dia payun pahu fihi payap jangu mangkis samawati walad. Ketika ditiup sangkakala yang pertama ini kaget, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi kaget semua, Pak. Ya Allah. Bahkan Allah menjelaskan di Al-Quran, wa yauma yunfau fis-suri fafaj'a man fis samawati wa man fil ardh. Di hari ditiup di sangkakala yang pertama kaget makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi. Ayastagisu kullu man fihi khaufan. Bahkan minta tolong dengan kaget itu, Pak. Ya Allah. Minta tolong manusia ketika ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian ayat yang lain menjelaskan, yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadalu kullu dajatin hamlin hamluha wa taron nasa sukara walakin azabullahi sadid. Tuh di hari dimana diperlihatkan sangkakala yang pertama ditiup, maka hilang, lupa itu perempuan yang menyusui sama susuannya, dilepas begitu aja. Baik yang disusui anak kecil maupun yang disusui yang sudah berkumis, lupa dia, lupa. Aduh, kirain mah nggak punya anak karena kaget, lari-lari kaget. Nih satu tuh, Pak. Kemudian apalagi, kemudian watadang kullu hamlin hamluha. Kemudian yang hamil pada keguguran semua. Keguguran semua saking kagetnya dengar tiupan sangkakala Israfil, Pak. Ya Allah. Begitu. Apalagi wadaron nasa sukaro, manusia pada waktu itu seperti orang were, seperti orang mabok manusia. Ya Allah. Guluang kaleong. Kirain mah dia mabok, walakin ajaballahi sadid, itu bukan mabok, siksaan bagi dia. Ya Allah, pintu tobat mas sudah ditutup sama Allah. Nanti akhir zaman nih, Pak ya, akhir zaman itu yang namanya enggak ibadah ke Allah ya, itu pada maranin semua sama yang ibadah, bawa emas pingin tobatnya diterima. Udah nolak kita, udah nolak. Waalaikumsalam Kang Farhan, nih saya mau sedekah emas 2 kilo terakhir nih, nanti nih udah sangkakala disiup, kagak nolak. Dulu mah butuh, sekarang mah udah kagak butuh. Udah tinggal yang dipikirin sama kita, masuk surga apa masuk neraka, masuk surga apa masuk itu. Bukan itu aja, kita watasiru wildanun, saya diterusin tafsirannya. Bahkan jadi anak-anak kecil ubanan semua. Nggak ada, nanti mah kita ngelihat anak kecil begitu lahir ke alam dunia rambutnya hitam, ketika sangkakala yang pertama ini ditiup sama Allah, uban semua timbul. Tuh, Pak. Satu sangkakala yang pertama. Kemudian bahkan Allah menjelaskan di ayat lain dahsyatnya itu kiamat. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim, sesungguhnya gunjang ganjingnya kiamat syai'un azim, itu perkara besar, Pak. Ya Allah. Nah, kalau kita sekarang sebelum trompet ditiup yang pertama kagak ibadah, rugi kita, Pak.
Tapi kalau kita rajinnya ngajinya rajin, ibadahnya rajin, ketika sangkakala yang pertama ditiup sama Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti orang mabuk semuanya. Kita mah sudah hehehe, Pak. Udah tenang. Nah, itu tenang aja ngeliatin orang yang saat ini. Yang dulunya sombong ya, yang dulunya kagak mau ibadah ke Allah. Sekarang sudah ditiup sangka, kita mah tenang sambil ngerokok, pelecun, wah tenang. Makanya sekarang semangat ngajinya Pak, sebelum sangkakala itu datang. Nah ini. Sumayamurullah ta'ala israfila yang planuk khotas suai. Kemudian Allah memerintahkan lagi supaya niup sangkakala yang kedua. Disebutnya adalah nufkhatus suai, yaitu tiupan kematian. Ini tiupan kematian payamutu mangfihima, mate makhluk yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, ketika sangkakala yang kedua ini ditiup sama malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil tiup yang kedua, tiup. Nggak pernah malaikat itu nggak pernah malaikat kusulaya sama Allah, nggak pernah. Tiup, ditiup. Allah menjelaskan di Al-Quran ya. Wa nufiya fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma Allah. Ditiup lagi sangkakala sama Allah Subhanahu wa taala, fasaiqa mangka mati makhluk yang ada di atas langit, yang atas bumi, enggak ada yang nyisa illa masa Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki sama Allah. Siapa yang belum mati? Nih yang belum mati Jibril satu, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat malakal maut, yang kelima malaikat wahamlatul ars, yaitu penanggung jawab aras. Belum mati dia sama yang lima. Itu kayatnya tadi illa mangsya Allah, kecuali yang dikehendaki sama Allah, lima makhluk tadi, lima malaikat tadi. Belum mati dia mah. Fayamurullah ta'ala, kemudian Allah ta'ala memerintahkan kepada malaikat malakal maut ayak bidu arwahum, supaya ngambil ruh-ruh temennya tuh yang empat tadi. Siapa? Jibril, Mikail, terus Israfil, terus hamlatul ars, suruh dicabut dia temennya tuh yang empat sama Allah. Ya Allah, payak bidu arwahum, mangka dicabut temennya tadi yang empat. Mungkin ke temen mah payak bisa kompromi, jangan kenceng-kenceng nyabutnya malaikat malakal maut gitu mungkin ya. Ke temen bisa kompromi, kita mah kagak ke temen, kita mah waduh ya urusannya. Nah ini malaikat malakal maut empat, yang empat tadi meninggal ya, sudah meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala begini ngomongnya ke malaikat malakal maut, ya malakal maut, hei malaikat malakal maut, man baqiya min khalqi, apakah masih ada nyisa makhlukku di alam dunia? Ya Allah, kata Allah, kata malaikat malakal maut, ya Robi baqiyalah abdu dhaif, malakal maut Gusti, yang masih nyisa adalah hamba yang lemah, sambil nunjuk dirinya dia sendiri. Malaikat malakal maut, cuman saya yang belum meninggal ya Allah. Begitulah bahasa kita. Nah ini malaikat malakal maut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya malakal maut, hei malaikat malakal maut, alam tasma qauli kullu nafsin za'iqatul maut. Hei malaikat malakal maut, apakah kamu tidak mendengar gitu di Al-Qur'an? Kami sudah sudah menurunkan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap jiwa itu bakal merasakan yang namanya kematian. Ya Allah, ikbid ruha nafsika, ambil nyawa kamu sendiri. Kata siapa nih? Kata Allah ke malaikat malakal maut, suruh nyabut nyawa sendiri. Ya Allah. Wayajiu malakal maut ila maudi bainal jannati wan nar. Kemudian malaikat malakal maut lari dia di antara surga dan neraka. Tuh di situ meninggalnya, tempat meninggalnya malaikat malakal maut di antara surga dan neraka. Nah ini nggak bisa dijarahin ya Pak ya. Kalau ada dijarahin di situ meninggalnya dia. Wayang zingruhu,
payasihu soihatan, terus dia nyabut nyawanya sendiri. Dicabut nyawanya sendiri. Payasihu soihatan, ngejerit malaikat malakal maut. Dia juga sakit sama. Bahkan nih, laukanal khalqu alaihim akhyalamatu min soihatika, kalau saja masih ada nyisa makhluk yang belum meninggal pada waktu itu dengan jeritan, dengan teriakan malaikat malakal maut tadi, pasti bakal meninggal, Pak. Karena kencengnya teriakan malaikat malakal maut, nyabut nyawanya dia sendiri. Dia aja sakit dicabut nyawa. Ya Allah. Nah ini malaikat malakal maut. Ya Allah. Gitu ya. Bahkan dia ngomong begini, lau alimtu malil mauti min siddati wala alimi ma qabadtu arwahal mu'min illa birifki. Kalau saja saya tahu bahwa dicabut nyawa ini sakit banget, tentunya saya ma qabadtu tidak akan mengambil ruhnya orang muslim kecuali illa birifki, kecuali dengan pelan-pelan lembut. Kecuali dengan pelan-pelan. Kalau saja tahu, atau ketinggalan ya sekarang masjidnya, ya udah meninggal semua manusianya. Nah ini Pak, malaikat aja ngomong begitu tuh tentang kematian. Sumayamutu, kemudian mati malaikat malakal maut. Nggak ada orang, nggak ada makhluk di alam dunia. Wala yakbidu ahadun minal khalq, wala yabqu ahadun minal khalqi, tidak ada yang sisa satupun makhluk di alam dunia ini. Udah habis semua makhluk di alam dunia ini. Ya Allah. Fatabqa al-ardu kharaban arba'ina sana. Kemudian jarak, kemudian dibiarkan kosong ini alam dunia ini, nggak ada makhluknya alam dunia ini selama seberapa tahun? Lamanya 40 tahun. Dibiarkan kosong ini alam dunia. Ya Allah, 40 tahun lamanya kosong. Makanya jarak antara tiupan sangkakala yang kedua sama yang ketiga tadi jaraknya 40 tahun. Baru 40 tahun ada lagi sangkakala. Nah ini Pak. Sumayakulu payakulu, Allah Subhanahu wa taala ngomong ke bumi, begini ngomongnya ke bumi ini ketika bumi sudah kosong semua, kata Allah, ayat wal dunya daniyah. Hei, mana dunia yang sudah hina nih? Ainal muluk, mana presiden? Ainal ibnu muluk, mana tukang anaknya, tukang pisang goreng no? Mana pembalak hutan mana? Nggak ada yang bisa nyaut, Pak. Mana kata Allah? Hayo coba ngomong, kagak bisa. Orang udah kosong semua. Ya Allah. Waina jababiroh, kata Allah, mana orang yang sombong sewaktu di dunia, pamer-pamer dunia dia. Mana coba ngomong, pengen tahu saya, kata Allah. Ya Allah. Kagak ada, udah mati semua. Udah mati semua. Wa innal ladzina kanu ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi. Mana orang-orang yang diberikan rezeki sama kami tapi ibadahnya dia bukan ke aku, kata Allah. Mana? Kayak Nasrani, Yahudi, mana? Mana? Kata Allah. Ya Allah. Nah ini Pak. Manggalimanil mulukil yauma, siapa si raja yang sebenarnya hari ini? Kata Allah. Kagak ada yang bisa nyaut, Pak. Kagak. Maka Allah palam yujibu ahadun yujibuhu, tidak ada yang bisa nyaut, Pak. Kecuali Allah, kata Allah, Allahul wahidul qahar. Yang merajai alam dunia ini adalah Allah yang maha tunggal, Allah yang maha memelihara. Nih kami yang ngerajain, gitulah bahasa kitanya, kata Allah. Nah ada, Pak. Nah ini Pak. Bahkan pada waktu itu setelahnya dunia ini kosong, kalau kata Allah, Allah menjelaskan di Al-Quran, la tarofiya'i wajan wala anta, kata Allah, nggak melihat alam dunia ini semua sudah rata, tidak ada gumpukan-gumpukan tanah, kagak ada bukit-bukit, kagak ada, udah rata semua. Dulu mah kita diceritakan ya, kalau kita ngelemparin telur itu kagak bakalan pecah, Pak, ngegelinding terus dia si telur, kagak nyangkut kemana-mana. Tuh, karena buminya sudah rata semua. Ya Allah, sudah rata begini bumi, sudah hangus semua, hingga supaya kita jadi bahan perhatian bahwa
Kita juga bakal begitu nanti nih. Summa ya'murullaha ta'ala sama'a. Kemudian Allah memerintahkan ke atas. Kata Allah ini dengan kekuasaan Allah. Supaya patam turus sama kamani rijal. Supaya menghujani, Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh ke hujan. Supaya dihujani itu bumi yang sudah kosong dihujani. Hujannya cuman aneh. Kamani rijal arba'ina yauman. Hujannya ibarat air mani. Gimana gitu bentuknya air mani? Tanya Waun. Waun tahu Waun? Udah lupa kayaknya Waun. Udah lupa Waun bentuknya air mani. Ya Allah. Subhanallah. Begitu kental ya. Arba'ina yauman dihujanin selama 40 hari lamanya. Hujan terus menerus hatta yakunul ma' fawqa kulli shay'in isna asara jiroan. Hingga permukaan tanah sama airnya itu sekira-kira 12 hasta, 12 hasta, 1 hasta itu setengah meter. Berarti kira-kira ini bumi direndam sama Allah 6 meter, Pak. Airnya itu seperti air mani tadi. Direndam semuanya selama 40 hari lamanya. Ya Allah. Kemudian sumayuhil laham latan ars wa israfil wa minkail wa ijra'il wa Jibril. Kemudian Allah yang 5 tadi dihidupkan kembali sama Allah. Malaikat yang 5 tadi, Jibril, Mikail, terus siapa malaikat malakal maut, malaikat hamlatul ars, malaikat Israfil dihidupkan lagi sama Allah. Hidup kata Allah, hidup dia. Hidup lagi yang 5. Payuhibbu nabi payuhayyu nabi iznillah, dia hidup dengan izin Allah. Cuma ya'muru ridwan, kemudian Allah memerintahkan ke malaikat ridwan ayat dafa ilaihim buraq, supaya ngambil malaikat ridwan buraq wa tajwahu latun karamah. Kemudian si buraq tadi supaya dicakep-cakepin itu buraq, payakuluna bainas sama'i wal ard, payakipuna bainas sama'i wal ard. Payakibuna bainas samai wal ard, berdiri malaikat semua di antara langit dan bumi. Payakulu Jibril terus ngomong, Jibril begini, ayat wal ardu aina qabru Muhammad. Kata malaikat Jibril, ininya udah kosong semua. Hei bumi, di mana kuburan Kangjeng Nabi kekasihku? Kata Jibril. Di mana? Si bumi ngomong begini, payakulu kata bumi, wallazi ba'sa bil haqqi faj'altani dakan la adri qabrahu. Hei malaikat Jibril, saya demi hak yang sudah mengutus saya, maka menjadikan Allah subhanahu kepada saya sudah rata ini bumi, la adri qabrahu, tidak tahu saya kuburan Kangjeng Nabi yang mana, kagak tahu saya Jibril. Ya Allah, udah rata mau di mana? Sumayurfa'u min kuburin Nabi umudun minan nuri ila anan sama. Kemudian itu ada cahaya yang bersinar, cahaya ke tengah-tengah si sayana tadi, ke tengah-tengah langit. Paulima Jibril mengetahui malaikat Jibril bahwa itu kuburan Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi mah kuburannya itu ada cahayanya. Itu Kangjeng Nabi itu, Pak. Nah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian payantoliku ilaihim payakibuna payabgi Jibril alaihissalam. Kemudian payantolikuna diparanin sama malaikat semua itu cahaya tadi. Nangis malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang nangis. Ya Allah, nangis. Ditanya sama malaikat temennya tadi yang dibangunin pertama kali sama Allah. Mayabkika, kenapa kamu nangis Jibril? Kata malaikat Jibril, lima la abki yakumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yas'alani an ummati wala adri aina ummati. Atau mau gimana kami enggak nangis, kata malaikat Jibril. Sedangkan kami tidak tahu ketika Kangjeng Nabi dibangunkan sama Allah, pasti yang pertama kali ditanyakan sama Kangjeng Nabi adalah tentang umatnya. Mana umatku Jibril? Pasti begitu. Saya kan kagak tahu. Mau gimana saya nggak nangis, malu saya jawabannya. Kata malaikat Jibril begitu. Ya Allah. Wa yakumu Muhammadun, kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan jadi yang pertama dibangunkan dari kalangan manusia, Kangjeng Nabi kita, Pak. Dari kalangan malaikat itu tadi yang 5 tuh, Pak. Jadi dari kalangan yang 5 dibangunkan dengan izin Allah.
yaitu Kangjeng Nabi dari galangan malaikat yang dibangunkan sama Allah yang 5 tadi. Dari kalangan manusia Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh, begitu bangun Kangjeng Nabi payan padu turaban roksihi, kemudian Kangjeng Nabi membersihkan debu-debu yang ada di kepalanya, dibersihin debu-debunya sama Kangjeng Nabi. Wa yang zuruan yamini wan simali palayuro minal imarosayan. Ketika nengok kiri dan kanan Kangjeng Nabi nggak ada keramaian, nggak ada orang, belum ada orang. Ya Allah. Wa yura Jibril, begitu ngelihat malaikat Jibril payakulu ngomong begini Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril, ai yaumu haza. Hei Jibril, ini teh hari apa? Sepi banget, nggak ada orang, sepi banget. Hari apa Jibril? Ini Jibril. Ya Allah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, haja yaumul hasrati wa yaumun nadamah wa yaumul qiyamah wa yaumus syafa'atuka. Ini hari kerugian. Kalau nggak punya amal mah hari ini teh rugi Muhammad. Ini hari kerugian namanya. Ini hari wa yaumun nadamah. Ini hari penyesalan. Ketika orang nggak mau ibadah mah hari ini, dari mulai hari ini mah nyesel dia. Nih Pak. Wa yaumul qiyamah, ini hari kiamat Muhammad. Wa yaumus syafa'atuka, ini hari pertolongan engkau, hari syafaat engkau Muhammad. Ya Allah. Kemudian wa yaqulu ya Jibril, ngomong lagi Kangjeng Nabi Jibril, aina umat itu gening. Kata malaikat Jibril, itu gening keluar umat yang ditanyain Kangjeng Nabi. Mana umatku Jibril? Umatku mana? Ya Allah. Bayakulu kata Mas Jibril, ma'ajallahu ta'ala, umatmu Muhammad Allah sudah jaga, umatmu udah dijaga sama Allah. Summa yakhuru Nabi Muhammad SAW. Kemudian Kangjeng Nabi sujud ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil ngomong Kangjeng Nabi dalam sujudnya, ummati, ummati. Gitu, sujudnya Kangjeng Nabi itu. Ya Allah. Begitu ini doa Kangjeng Nabi umati rupanya dikabul sama Allah. Summa maro Israfil, terus Allah memerintahkan lagi ke malaikat Israfil supaya niup sangkakala yang ketiga, disebutnya nufkhatul ba'ats, yaitu sangkakala kebangkitan. Allah menjelaskan di Al-Qur'an begini, summa nufi faijanhum qiyamu yang zurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memerintahkan meniup lagi ke malaikat Israfil sangkakala yang terakhir, faijanhum qiyamu yang jurun, maka berdiri semua, bangkit semua. Ya Allah, bangkit. Fatahruju arwahu ka'annaha anhal, maka keluar semua ruh-ruh itu seperti keluarnya tawon. Bahkan ada yang menceritakan di kitab Tambihul Ghafilin mah ibarat tumbuhan yang namanya toge tuh mau jadi, begitu rentul dari ujung ke ujung manusia semua. Dari zaman Nabi Adam kayak begitu tuh modelnya. Begitu ditiup sangkakala yang ketiga ini, kata malaikat Israfil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ke malaikat Israfil, dak Kangjeng Nabi tadi ngedoa umati, mana umatku, mana umatku. Ya Allah. Kata Allah ke malaikat Israfil, tiup sangkakala Israfil, tiup lagi, torotot, rentul semua. Ya Allah, kayak tawon dia. Nah ini Pak. Kemudian qad malatil bainas samai wal ardi, penuh lagi ini alam dunia, keluar lagi waun, Mang Jamal keluar lagi, Yanto keluar lagi. Ya Allah, dengan keadaan telanjang semua. Telanjang. Ya Allah. Telanjang semua. Kemudian kita wasrokotil ardu binuriha, digiring kita semua kemana? Digiring kita ke alam mahsyar, yang dimana alam mahsyar sudah diterangkan sama nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres kita nunggu di alam mahsyar Pak, nungguin di alam mahsyar selama 40 hari lamanya, nunggu berdiri semua. La yasrobu, kita tidak minum, wala yakulu, kita tidak makan Pak, berdiri Pak. Ya Allah. Nah ini Pak, nunggu apa itu? Nunggu nih, wawudiyal kitabu, nunggu turunnya suhuf dari Allah, catatan amal kita.
ngaji mungkin hari Senin nih ada catatannya, baik. Ya, kemudian jalan kita begitu jalan ngelihat si mbak-mbak nggak pakai baju dipelototin jelek, dicatat lagi. Ya Allah, ada catatan, ada. Nah ini. Kemudian beres kita si buku tadi ada hadir dia dengan masing-masing. Kemarin kita sudah cerita ya di surat Al-Waqiah. Sebagian yang nerima buku itu dari kanan. Insya Allah selamat dia kalau dari kanan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang di kanan itu Pak ya. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebar itu buku kayak embun Pak, bukan satu-satu dikasih atau lewat JNE dikasih misalnya, kagak Pak. Ini sebar sama Allah kayak embun. Nggak bakal petuker Pak antara buku Waun sama Mang Jamal, tetap ada. Mang Jamal mah ada catatan istrinya, Waun mah kagak ada. Ada Waun. Ada semua. Nah ini Pak. Ada semua catatan-catatan itu. Ya Allah. Beres kita begitu tuh Pak tuh. Manusia semua wajia bin nabi wa syuhadai. Kemudian didatangkan para nabi-nabinya masing-masing dari mulai zaman Nabi Adam. Kalau umat Nabi Adam di depannya Nabi Adam. Kalau umat Nabi Musa di depannya Nabi Musa. Kita umat Nabi Muhammad di depannya Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika diperiksa beres, periksa ini calon neraka, tapi ditanya dulu Kangjeng Nabinya Muhammad, ini lempar ke neraka apa ke surga nih? Apa kamu mau nolong ke orang ini? Tolongin, baca sholawat malam Jumatnya rajin dia mah. Kamu apalagi kalau dengar sholawat adrikmi rajin ya mah. Udah itu mah ditolongin sama saya. Nah, syafaat tuh Pak namanya. Ya Allah, walaupun banyak dosa karena saya melihat yang dilihatnya Kangjeng Nabi, surga. Wa makana yu'adzibahum wa antapihim. Kan itu kata Allah. Tidak akan menyiksa Allah Subhanahu wa taala kalau di dirinya manusia itu ada syafaatnya Kangjeng Nabi. Enggak bakal disiksa Pak sama Allah. Makanya senengin sunnah-sunnah Nabi Pak ya. Biar ada di badan kita itu sunnah-sunnah Nabi. Kagak bakalan disiksa kita. Gara-gara kita disiksa dunia dan akhirat sama Allah, orang ke Nabinya nggak nempel di badannya mau gimana? Coba kalau nempel. Kan janji Allah di Al-Quran. Wa makana yu'adzibahum wa antapihim kata Allah. Tidak akan nyiksa Allah kepada seseorang yang dimana di dalam badannya itu ada Kangjeng Nabi Pak. Makanya sholawat dibaca terus. Sholawat, sholat sunnah dan yang lain-lainnya sunnah-sunnah Nabi dihidupkan di dalam kalbu kita biar kagak disiksa kita di dunia di akhirat. Gitu. Nabi makan begitu, nurnya aja Kangjeng Nabi, cahayanya Kangjeng Nabi sedikit pobros dari Madinah ke kita misalnya soleh kita Pak. Kalau cahayanya Kangjeng Nabi nyorot ke kita sedikit aja nyompor Pak, soleh kita Pak. Tuh Kangjeng Nabi Pak. Nah ini Pak. Kemudian waswadai, saksi-saksi kita dihadirkan sama Allah, bumi tuh saksinya tuh yang dilangkai sama kita tiap hari itu akan jadi saksi kelak. Badan kita jadi saksi sama Allah. Di samping suhub badan kita juga jadi saksi sama Allah. Ya Allah, malaikat munkar wa nakirnya juga dihadirkan sama Allah. Tuh Pak, jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak. Kemudian kata Allah wa qudiya bainahum bil khalqi wa hum la tuzlamun, terus dihukumi makhluk di alam mahsyar semua Pak nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah menerima suhub tadi wa hum la tuzlamun. Allah tidak akan jolim, Allah tidak adil, Allah adil Pak. Enggak bakalan hilang nih ngaji kita. Ya Allah, enggak ada ini ngaji saya hari Senin kagak ada ya Allah, lagi neragin wanu piopis suri. Kagak ada nih catatannya, kagak bakalan Pak. La tujlamun, Allah mah adil. Memangnya hukum di negara Konoha sono ya Pak ya yang kagak adil. Ya Allah, adil Allah mah. Ya merah ya dibalas merah, putih ya dibalas putih, sedikit ya dibalas sedikit, banyak ya dibalas banyak. Tuh adil Allah mah. Nah ini Pak. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa hum a'lamu bima yaf'alun. Dikit lagi apa ya? Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa hum a'lamu bima yaf'alun. Kemudian dibiarkan tiap-tiap jiwa sama Allah Subhanahu wa taala apa yang dia kerjakan dibalasnya masing-masing. Beres kita dihukumin sama Allah ya. Dibalas namanya yaumul jaza, dibalas kita. Baik ya dibalas baik, jelek dibalas jelek sama Allah. Udah itu mah udah nggak bakalan meleset, nggak bakalan latud lamun, nggak bakalan jolim Allah mengurangi kita.
Nggak bakalan jolim Allah, nggak mencatat amal jelek kita, nggak bakalan Allah. Nah ini Pak, wa huwa alamu bima yaf'alun, padahal Allah sudah mengetahui seseorang masuk surga dan masuk nerakanya, Allah tahu. Cuman maha adilnya Allah suruh hukumin dulu di BAP satu-satu kita Pak, di alam mahsyar. Bukan Allah kagak tahu memang dia mau masuk neraka kata Allah. Allah tahu tinggal ngelempar doang. Kan kalau begitu Allah kagak adil. Harus di BAP dulu, ditanya dulu kita semua. Mudah-mudahan Pak ya, paham kita, sadar Pak. Manusia tuh pada akhirnya begitu. Hebatnya orang ngaji begitu Pak. Ahli ekonomi mah kita bisa memprediksi 20 tahun Pak ke depan. Kita mah orang ngaji, alam mahsyar tahu Pak ke depan ya. Pembagian surga dan neraka nanti. Kita tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita sadar. Insya Allah kita terusin lagi nanti ya Pak ya. Minggu depan mudah-mudahan panjang umur sehat. Tinggal kita pembagian surga dan nerakanya yang belum. Untuk itu dari saya kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian sekali penjelasan melanjutkan tafsir surat Al-Imam yang begitu mengubah kita, bahwa siapapun di antara kita akan seperti tadi yang dikatakan Rasul kita. Tidak ada makhluk yang hidup setelah Israfil berusaha melaksanakan tugasnya, dan setelah tugas yang lain, sehingga tugas yang ketiga yaitu kita dibangkitkan kembali. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing. Nanti kita di akhirat seperti apa? Karena tidak ada yang bisa menghindar dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siang lah. Ya Mas sekalian, mengingat waktu sudah siang dan guru kita juga ada keperluan, jadi mohon maaf saya tidak bisa menyediakan sesi pertanyaan. Karenanya pengajian sama-sama sudah tutup dengan doa kepada majelis. Diawali dengan doa majelis, diawali dengan saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi jambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berannya pembacaan doa, maka pada pengajian pagi hari ini, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa gelas yang ada di dalam jamaah sekalian untuk kebersihan dengan jernih untuk berlekaman di depan sana, dan jangan lupa pula kita lewat tidak turun dengan sholat berjamaah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.